Umur saya 14. Umur saya 15 tahun. Pergaulan juga sih mbak. Kurang perhatian orang tua juga, terus kan bebas, terus Awalnya ya kayak penasaran aja gitu. pertama nyoba-nyoba, terus habis itu keterusan gitu. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di kantor Semarku, yang dimana kantor Semarku ini berada di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Dan saat ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai perokok usia anak bersama Semarku. Oke, di Kulon Progo sendiri terkait dengan perokok pemula, kita dari Semarku dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo bersama dengan Puskesmas yang ada di Kabupaten Kulon Progo itu setiap bulan melaksanakan screening merokok. Sasarannya adalah siswa kelas 6 SD sampai SMA. Diketahui bahwa perokok di Kulon Progo itu sekitar kurang lebih sekitar 12% dari keseluruhan sampel. Artinya kalau sampel ini bisa menggambarkan seluruh pelajar di Kulon Progo, artinya 12% dari populasi pelajar di Kulon Progo ini adalah perokok, baik dia perokok yang kadang-kadang, artinya tidak setiap hari sebagai perokok, atau mereka perokok yang setiap hari merokok. Ya, faktor yang paling utama adalah faktor role model, di mana remaja yang perokok biasanya di lingkungan rumahnya ada perokok. Di sini adalah faktor yang paling utama karena ya ketika anak tumbuh dewasa dia melihat perokok di rumahnya, mereka mungkin akan meniru apa yang orang tuanya lakukan, dan ini yang membuat mereka menjadi perokok pemula. Pengaruh pertemanan. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu nggak ngerokok, kamu nggak keren nih, atau nek kamu nggak ngerokok, kamu tuh nggak jadi temanku, tak konco gitu ya bahasanya. Nah, saat pertemanan ini mulai seperti itu, ini yang menjadi faktor pendorong. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri sebenarnya sudah menerapkan zero tolerance untuk iklan rokok. Kalau teman-teman lihat di perbatasan, begitu masuk Kulon Progo itu sudah nggak ada iklan, khususnya iklan produk tembakau. Nah, ini salah satu upaya juga untuk dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk bisa mengurangi perokok pemula. Semarku ini hadir untuk bisa memberi penjelasan dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah terkait dengan rokok. Kita juga kerjasama sama pemerintah daerah, Satgas KTR Kabupaten Kulon Progo sebagai main partner kami. Kaum muda khususnya kita juga ajak untuk bisa bergabung. Ada Forum Anak, Saka Bakti Usada, ada Karang Taruna, ada PIKR. Ini kami ajak kita bersinergi, berkolaborasi. Dari Pemda kaum muda ini kita ajak berkolaborasi. Prevalensi perokok anak di Kulon Progo ini memang cukup mengkhawatirkan, tapi kita coba tekan dengan sosialisasi dan edukasi yang benar. Dari tadi proses Balsepul yang mau kita edukasi ke sekolah-sekolah langsung maupun secara sosial media, di mana kita bahas juga tentang mitos dan fakta terkait dengan rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik. Setelah kami dari tim Satgas KTR Kulon Progo itu menjalankan operasi justisi, itu mendapatkan sebanyak total 25 pelanggar, yaitu merokok di dalam area KTR dan 2 pelanggar penjualan perokok di area KTR. Nah, dari 25 pelanggar perokok itu ada 3 pelajar yang tertangkap. Dari 3 pelajar itu tidak dilakukan menuju proses persidangan, tetapi hanya dilakukan pembinaan di kantor Satpol PP. Untuk pelanggar penjual rokok dan perokok di area KTR dilanjutkan hingga sampai persidangan. Persidangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Wates, dan sebelum persidangan tersebut dilakukan penyelidikan dulu terlebih dahulu oleh tim dari penyidik PPNS Satpol PP. Begitu. Mungkin terkait dengan sanksi yang diberikan untuk pelanggar perokok di area KTR itu dikenakan denda, dijatuhi hukuman oleh hakim denda dengan sebesar 15.000
Dan penjual rokok di area KTR itu dikenakan denda oleh hakim sebesar 250.000 dan 150.000. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.